Hello, welcome to Smart Class of English with me, Julius Roma Patandian. And for this session, I'm going to share and talking about analytical exposition text. This is one of a kind of text in English. Jadi, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang salah satu teks pembelajaran dalam bahasa Inggris, yaitu analytical exposition text. So, our learning objective is all of you can identify social function, generic structures, and language features of analytical exposition text. Or let me say Indonesia, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak semua diharapkan mampu mengidentifikasi atau memahami atau menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks analytical exposition. And well, first question is, what is an analytical exposition text? Apa sih teks eksposisi analitis itu? Exposition text, analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon that occurs in daily life. Atau dengan kata lain, teks analytical exposition adalah teks yang mengelaborasi, mengembangkan, menjelaskan ide dari penulis tentang sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Besides that, we can say that analytical exposition text is an argument text that aims to convince the reader that there is something important to know. Atau eksposisi analitis, teks eksposisi analitis juga diartikan sebagai sebuah teks argumen yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca bahwa sesuatu yang penting perlu untuk diketahui. Oke, itu tentang pengertian dari teks analytical exposition. Nah, bagaimana dengan tujuannya? So, we move to social function or communicative purposes. Fungsi sosial atau tujuan komunikatif dari teks eksposisi analitis ini adalah to persuade readers that there is a case to concern or an issue is important matter. Nah, dalam hal ini fungsi sosial dari teks eksposisi analitis adalah untuk meyakinkan. Jadi, remember, to persuade ini adalah kata kunci dari eksposisi analitis. Persuade, mempengaruhi pembaca bahwa ada sebuah kasus yang perlu untuk dipikirkan, dipertimbangkan atau dianggap penting, atau ada sebuah isu yang dianggap sebuah permasalahan penting. Nah, jadi fungsi sosial dari teks eksposisi analitis adalah untuk mempengaruhi pembaca bahwa ada sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan atau isu yang dianggap penting. So, move to the generic structure atau struktur teks dari teks eksposisi analitis ini. Yang pertama, thesis. Thesis is used to introduce the topic and the writer's position as the outline of the main argument. And then, arguments used to develop and support the arguments. And there are 2 points of arguments. First point states the main argument, and then the elaboration develops and support each point of arguments. And then this text has reiteration or conclusion part. It's used to restate the main point to make the argument strong and restate speakers or writer's position. Nah, struktur teks dari teks eksposisi analitis itu ada 3. Yang pertama tesis, kedua argumen, yang ketiga conclusion or reiteration. Tesis itu adalah outline atau memperkenalkan topik dan juga posisi penulis yang akan dia sampaikan dalam argumennya. Atau dalam kata lain itu adalah garis utama argumen dari seorang penulis dari teks eksposisi analitis. Itu ada dalam tesis. Yang kedua, bagian argumen. Biasanya di paragraf kedua dan seterusnya. Paragraf kedua, ketiga, atau keempat, dan kelima, dan seterusnya. Apa fungsi dari argumen itu? Yaitu developing and supporting the argument. Yaitu mengembangkan argumen. Ya, dikembangkan bukan cuma ide tapi juga informasi pendukungnya. Sehingga terbagi atas 2, yaitu point. Point itu states the main argument.
poin dalam argumen ini itu menyampaikan argumen utama, kemudian dielaborasi, yaitu dikembangkan dengan memberikan informasi tambahan untuk memperkuat argumen. Jadi argumen itu misalnya kita mengatakan bahwa hari ini panas. Mengapa panas? Diberikan contoh seperti panas karena tidak ada hujan. Nah, itu namanya elaborasi. Berikut yang ketiga ada reiteration. Biasanya ini ada di paragraf terakhir. Conclusion bahasa lainnya, yaitu menyampaikan kembali poin pokok dari argumen dari seorang penulis, atau menyampaikan ulang seperti apa posisi pembaca atau penulis dalam argumennya tadi. Nah, selanjutnya ada language features. Analytical exposition text use simple present tense, use passive sentence, use connectives, and use words that express the author's thoughts or feelings. Nah, text exposition analysis menggunakan beberapa unsur kebahasaan yang paling umum ya. Pertama, menggunakan simple present tense, kemudian ada passive sentence dalam simple present tense, kemudian menggunakan connective, sometimes we say conjunction, menggunakan kata-kata penghubung like first, pertama, second, kedua, firstly, yang pertama, secondly, and so on. Kemudian seringkali connectives-nya itu kita kategorikan atas 3. Yang pertama, adding information, misalnya menggunakan and, moreover, in addition, or also. And itu dan, moreover, bahkan, addition, tambahan pula, also juga. Berikut ada contrasting information connectives, yaitu misalnya but, tetapi, however, akan tetapi, even though, meskipun, or walaupun. Berikut ada causality connectives, misalnya because, therefore, thus, consequently, despite, due to, for that reason, dan masih banyak lagi. Berikut ada words that express the author's thoughts or feelings. Biasanya kata-kata yang menggunakan pemikiran atau perasaan penulis itu misalnya I think, I feel, I experience, I know, I realize, my senses. Nah, itu contoh-contoh language features. Okay, now let's talking about an example of text of analytical exposition text. Nah, ini kita explore ya. Kita akan explore mulai dari unsur kebahasaan, struktur teksnya hingga unsur kebahasaan. Oke, sekarang kita perhatikan. Kita mulai dari generic structure-nya. Di sini ada, sudah jelas di sini bahwa judul dari teks eksposisi ini adalah The Importance of English Language, atau pentingnya bahasa Inggris. Berikut ada tesisnya. Tesisnya atau outline-nya adalah English is the world's most important language, yaitu disebut dengan writer's position as the outline of their main argument. Jadi argumen utama dari penulis di sini adalah bahasa Inggris adalah bahasa paling penting di dunia. Oke, jangan diperdebatkan dulu. Nanti kita explore ke bawah seperti apa argumennya dan elaborasinya. Berikut di argumen pertama. Tesis biasanya di paragraf pertama ya, atau di kalimat pertama di paragraf pertama. Berikut argumen biasanya di paragraf kedua. Di sini dia mengatakan English is an international language. Itu adalah poin pertama. Berikut, untuk mendukung poinnya ini, poin argumen ini, maka perlu ada elaborasi. Dia mengatakan it is spoken by many people all over the world, either as a first or second language. Nah, ini disebut dengan elaborasi. Jadi ada poin elaborasinya untuk memperkuat poin argumennya, yaitu dia mengatakan tadi English is an international language. Untuk mendukung pernyataan bahasa Inggris adalah bahasa internasional, maka diberikan tambahan developing, yaitu di bahasa Inggris itu digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia, baik sebagai bahasa pertama maupun bahasa kedua. Nah, sama dengan argumen kedua, mengatakan English is also the key which open doors to scientific and technical knowledge. Di sini poin utamanya mengatakan bahwa bahasa Inggris itu adalah kunci untuk membuka pintu pengetahuan ke sains dan teknik. Ya. Berikut, elaborasinya adalah needed for the economic and politics development of many countries in the world. Berikut, sama dengan argumen ketiga, ada juga poinnya, yaitu English is a top requirement for seeking jobs. Bahasa Inggris adalah syarat utama bagi para pencari kerja. Didukung dengan pernyataan or elaboration,
Applicants who master either active or passive English are more favorable than those who don't. Seorang pelamar kerja yang menguasai apakah itu bahasa Inggris secara aktif atau pasif lebih difavoritkan dibanding yang tidak menguasai salah satunya. Berikut yang terakhir ada restating the main point to make the argument strong. Tadi judulnya adalah argumennya English is the world's most important language. Maka kesimpulan di bawah, everybody needs to learn English to greet the global era. Jadi kemudian ada pernyataan ulang untuk memperkuat the writer's position as the outline of the main argument. Nah, itu tentang struktur teks. Nah, bagaimana dengan unsur kebahasaan menggunakan simple present tense? Di sini ada contoh-contohnya. Ada think, itu dari kata kerja bentuk pertama. Berikut ada to be is, itu bentuk pertama. Ini ada do not, ada needs. Berikut ada are, ada opens. Itu adalah karakteristik simple present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama. Berikut menggunakan passive sentence. Di sini ada it is spoken, bahasa Inggris diucapkan. Berikut ada which is needed, bahasa Inggris dibutuhkan. Nah, ini kedua-dua kalimat pasif ini menggunakan simple present tense ditandai dari penggunaan to be. Dua-duanya menggunakan is. Berikut, apalagi words that express the author's thought or feelings. Dia menggunakan I think. Nah, jelas sekali kan? Nah, itu tadi ada dalam unsur kebahasan. Berikut ada connectives. Di sini ada firstly, or secondly, and thirdly. Nah, itu adalah contoh-contoh connectives yang digunakan. Okay, so we can conclude that, bisa kita kesimpulkan bahwa analytical exposition text itu adalah sebenarnya penyampaian argumen terkait dengan permasalahan atau isu-isu yang ada di sekeliling kita yang dianggap penting. Dan refleksinya, the reflection is bahwa analytical exposition text ini hampir terjadi dalam kehidupan keseharian kita, dan seringkali kita menggunakan untuk perdebatkan atau menyampaikan opini kita, pendapat kita ke orang lain. So that's all our short explanation about analytical exposition text. Enjoy your learning and be smart students. Thank you and see you in the other session of English.